Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMP Asalam gimana? Liburan? Bukan liburan nih Pak Riki ya? Liburan. Belajar di rumahnya gimana? Seru? Atau rindu sekolah? Kalau rindu sekolah kita bincang-bincang nih dengan Pak Riki nih. Pak Riki ya. Pak Riki. Pak Riki gimana kabarnya Pak Riki? Alhamdulillah sehat. Sehat? Luar biasa. Pakai masker? Makan. Alhamdulillah kalau pakai masker ya. Kayak anak-anakku semuanya yang ada di rumah nih. Gimana rasanya pembelajaran jarak jauh? Menyenangkan? Stres? Atau biasa aja? Ayo jawabnya di komentar ya. Jawab di komentar biar kita guru-guru SMP Asalam bisa memperbaikinya. Gitu Pak Riki. Pak Riki, pastinya nih kemarin itu waktu tim humas nyebar Jadwal bukan? bukan jadwal, nyebar ini apa? Pengumuman. Bukan surat pengumuman. Apa namanya ya? Pamflet, bukan pamflet, apa sih kayak survei gitu. Oh, yang Google. Yang dipakai Google Form. Nah kan, kebanyakan anak-anak bilang Pak jenuh di rumah, Pak stres di rumah nih. Gitu kan ya, cek anak tuh karena itu. Nah, menurut Pak Riki kira-kira untuk menghilangkan stres anak di rumah Pak Riki? Waduh, stres anak di rumah. Tanya dulu gurunya juga stres apa enggak? Enggak. Pak Riki ini stres nggak nih di rumah nih? Atau iya benar. Guru-guru nih buat anak-anak, tidak hanya anak yang stres, ternyata guru-guru kalau saya pribadi gitu ya cukup pusing juga ternyata dengan PJJ. Kalau Pak Riki gimana, stres nggak nih? Gini Pak Tirta, untuk kita mungkin ya orang-orang yang terbiasa bersosialisasi gitu ya, terbiasa hidupnya ramai gitu ya, ada orang di sekeliling kita gitu. Kemudian kan drastis ya ini dari awalnya kita berkumpul, bisa bercengkrama, bisa ngobrol gitu, apapun rame-rame. Kemudian dalam waktu singkat langsung kita diem di rumah. Harus gitu diem di ya. rumah gitu ya. Jangan kemana-mana kalau nggak perlu banget gitu ya. Gitu. Bahkan misalkan untuk ketemu si dia pun susah misalkan gitu. Tapi kan ada WhatsApp, bisa video call kan. Anak-anak tuh gitu ya. Ya, kan akhirnya itu akan apa ya, membuat ada perubahan tidak hanya di fisik ya gitu. Fisik pasti berubah betul. gitu ya. Di diri kita pun apa ya, ada yang berubah gitu ya. Secara psikologi mungkin ada yang berubah gitu ya. Ada yang berubah gitu. Jadi apa namanya? Ada satu hormon ya. Hormon gimana tuh? Apa yang lupa lagi saya juga. Apa ya, Bu Yuka, hormon apa juga? Oksitosin. Ya. Hormon gimana itu teh, hormon Itu hormon apa tadi hormon apa? Oksitosin. Catat, hormon oksitosin. Bisi ayana IPA tanya. Yeah. Nah. Hormon oksitosin. Anak-anak semuanya catat. Nanti Pak Riki nanya di sekolah. Hormon oksitosin itu apa gimana? Hormon yang apa ya, menumbuhkan rasa bahagia. Nah, jadi kan hormon itu akan meningkat, akan ada ketika misalkan orang menemukan kenyamanan dalam sebuah komunitas misalkan ya, atau kita bertemu dengan teman di sekolah. Yeah. Sok coba. Dan yang membuat siswa senang ke sekolah itu sebetulnya mah bukan belajar teuing lahnya gitu. Itu mah nomor kesekian mungkinnya buat anak, kecuali yang memang akademik gitu ya. Akademik gitu. Tapi kan ada anak yang memang ketika dia ke sekolah itu ingin bertemu dengan teman-teman. Teman gitu ya. Otomatis kan hormonnya itu akan naik gitu ya, hormon itu teh ya. Hormon oksitosin itu akan naik gitu dan menimbulkan kebahagiaan. Nah, ketika kita misalkan ada peraturan lockdown atau apalah ya, karantina namanya gitu ya. Nah, itu akan cenderung turun Pak Tirta gitu. Si hormonnya itu akan turun gitu. Kan bisa dengan keluarga, beda gitu. Bedanya gimana nih? Beda. Gini, untuk anak usia remaja 12 sampai 13 tahun itu ya usia SMP lah ya. Betul. Itu usia yang memang sedang senang-senangnya berkumpul dengan teman-teman sebayanya gitu ya. Gitu. Jadi bahkan nongkrong di mana, jalan kemana, main kemana gitu. Dan pokoknya senang-senangnya ngumpul ya teman sebaya gitu ya. Teman-teman sebayanya gitu. Jadi keluarga itu nomor 2, nomor kesekian lah ya bagi mereka. Kalau di usia SMP. Di usia SMP ya gitu. Nah, ketika mereka menghadapi hal seperti ini gitu ya maka kemudian akan ada yang berubah ya, itu tadi hormonnya berkurang, kemudian akan mulai merasakan yang namanya jenuh gitu ya. Pastinya jenuh itu gitu ya. Bahkan tidak hanya anak-anak remaja usia mereka ya. Kita pun saya gitu ya. Sebagai guru yang terbiasa misalkan aktivitas gitu ya. Berangkat pagi, pulang sore gitu ya. Kemudian mengajar, bertemu dengan anak-anak gitu. Betul. Ya, senang, tertawa gitu ya. Kemudian kadang misalkan ada sedihnya gitu ya atau apa. Nah, itu kan dinamis gitu ya. Nah, sekarang nggak dinamis gitu ya. Kenapa? Di rumah. Tiba-tiba di rumah gitu ya. Kita diam gitu ya. Tapi Pak Riki gini, kan kita sekarang bisa nih komunikasi sama teman-teman gitu ya di
WhatsApp media atau sosial gitu ya. sekarang lagi booming Zoom Cloud. Yang Pakai Zoom Cloud. conference gitu ya. Si hormon itu peningkatannya atau dinamisnya itu lebih banyak ketemu langsung atau memang di sana? Hormon itu meningkat gitu ya. Ketika kita bertemu langsung secara fisik gitu ya. Nah, gitu. Memang sih itu juga bisa meningkatkan gitu. Hanya tapi mungkin kadarnya lebih rendah Sedikit dibandingkan gitu ya. pertemuan yang langsung gitu. Nah, makanya Gitu. misalkan ya di rumah misalkan sebisa mungkin gitu ya. Ya programnya Pak Tirta diatur dengan Nah, keluarga. program keluarga yang kira-kira asik buat anak-anak supaya si hormonnya tidak terlalu turun sehingga tidak jenuh gimana itu pergi? Itu sih kebetulan kembali lagi kepada keluarga masing-masing ya, di rumah masing-masing kayak gimana programnya. Cuman saya di rumah dengan istri gitu ya. Kebetulan Dengan istri ya lagi. dengan istri karena saya sudah punya istri. Mohon maaf Bu Yuke dan Bu Ririn ya. Pak Tirta juga. Belum. Jadi apa ya? Ada program, memang programnya sih sebetulnya sederhana gitu ya, tapi itu meningkatkan dan mereduksi stres gitu ya. Meningkatkan kadar bahagia. Nah, kadar bahagia dan mereduksi stres misalkan. Kira-kira apa nih? Misalkan main sama si kecil gitu ya, gitu kan karena sekarang Kalau tips untuk anak-anak usia SMP masih SMP. itu Nah, gimana? Orang tua tuh ini bikin agak- game atau apa gitu? ini sih sebetulnya agak apa ya? Susah gampang gitu ya. Kenapa? Karena kan misalkan kalau orang tuanya sudah dekat dengan anaknya enak Pak Tirta gitu ya, untuk membuat program apapun di rumah. Buka tenda misalkan di Bisa rumah. misalkannya bikin tenda-tendaan di rumah atau misalkan apa namanya bakar-bakaran rumah misalkan. Oh Kan bahaya bisa. bakar rumah jangan. Bakar barbekyuan rumah gitu ya. Barbecue-nya berarti di dalam rumah karena Iya. nggak boleh di luar. Di pekarangan rumah Oh, di boleh kan di pekarangan rumah di halaman gitu ya. Gitu. Jadi intinya sih gini, keluarga ya orang tua tadi mungkin harus sebisa mungkin membuat rumah tuh nyaman untuk anak gitu ya. Kan katanya kan usia 0 sampai 7 berapa tahun gitu ya. Perlakuan anak itu seperti raja. Jadi kita sangat mengayomi anak, pokoknya sangat-sangat menservis anak dengan servis yang sangat prima gitu. Itu mah kalau orang tua yang menciptakan bagaimana supaya suasana rumah lebih menyenangkan. Nah, kalau anak-anak kita nih di SMP supaya bisa menciptakan suasana rumah lebih asik, kira-kira gimana gitu tuh? Gimana ya? Nah, sebetulnya ini Pak Tito dalam masa seperti itu harus ada kerjasama sih ya antar anggota keluarga, tidak hanya satu orang tua yang menciptakan program anaknya nggak ikutan ya nggak akan jalan programnya nggak rame gitu ya. Jadi harus ada feedback antara orang tua dengan anak. Misalkan orang tua bikin program ya anak juga yang misalkan awalnya nggak mau ya ikutanlah gitu ya, terpaksa awalnya misalkan, tapi lama-kelamaan mungkin akan terbiasa gitu ya. Atau misalkan kita bisa bikin kegiatan di rumah, misalkan nih kalian kan sekarang ini untuk kelas 9 misalkan ya, ada cerita lulusan Covid. Namanya angkatan Covid. Angkatan Covid gitu. Kan bisa tuh dibikin jurnal gitu ya, dibikin apa sebuah cerita gitu ya. Cerita Nah, gitu itu bisa ya. disampaikan ke anak cucu nanti misalkan bahwa bapak itu nanti bapak itu dulu lulusan Covid gitu ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi kayak gitu Atau kan. mungkin gini Pak Riki, bisa jadi tiap anak punya cara masing-masing. Ya, Jadi, bisa punya cara masing-masing untuk mengungkapkan gitu ya. coba mengurangi. nih untuk semua anak-anakku yang tercinta yang ada di rumah, di komen dong, cara Nah, kalian cara menghilangkan kalian, stres benar. gimana coba ya. Gitu ya. Nanti kita bahas Pak Riki. Bener. Kan ada misalkan yang apa dia itu nyanyi emang enggak gitu ya itu Nyanyi, gitu. Atau Yang misalkan resep nari gitu ya, yang resep- suka resep- nari. suka nari boleh nari gitu. Atau misalkan tim rebahan cukup dengan rebahan dia sudah hilang stresnya nggak apa-apa rebahan Rebahan dengan sepanjang nonton hari. podcast kita. Nah, boleh gitu ya. Terus subscribe channel YouTube SMP Asalam. Wah, promosi. Gitu kan bisa. Kan jadi macam-macam gitu ya. Yang jelas sebetulnya mah Pak Tita harus ada kerjasama ini malah ya antara anggota keluarga baik itu ayah, ibu, anak di rumah gitu. Karena kalau anak saja yang asik, orang tuanya nggak asik, ya nggak rame. Nggak rame gitu ya. Ada orang tuanya asik, anaknya nggak asik, sama juga nggak rame gitu. Jadi harus ada kerjasama gitu. Makanya ya mudah-mudahan gitu ya waktu ini cepat berlalu lah ya hal ini teh. Tapi ketika dalam masa-masa ini ya harus ada kerjasama gitu. Iya benar. Mudah-mudahan cepat berlalu karena kebiasaan-kebiasaan kita di SMP Asalam berkurang. Iya betul. Buka bareng kan Yang mungkin tidak ada mungkin. nggak ada ini. sekarang. Terancam. Atau nanti mungkin kita usulkan ke Buka wakil bareng online. kepala sekolah
Bidang keagamaan buka bersama online. online misalkan bisa pakai Zoom kan ya, bisa kan ya. Pakai Zoom banyak kan ya. Ya kan Atau itu. pakai Meet ya. Misalkan per kelas misalkan nanti kan bisa dengan wali kelasnya. Wali kelasnya masing-masing. Bisa kan ya. Yang kangen sama temen-temen bisa sebetulnya pakai Zoom itu ya, apa? Meet, Google Meet ya. Iya, Bisa Google sebetulnya ya. Gitu ya. Tapi kan kalau per hari kita ketemu lewat online, lewat daring, naik sedikit. Tapi kan kalau dikumpulin nambah banyak Banyak data. ya? Bisa. Atau kira-kira Pak Riki selain tadi si hormon tadi supaya tidak turun banget, cara mengerjakan tugas nih di bawah happy atau gimana kira-kira? Kan kalau di BK itu ada namanya gaya belajar ya, gitu ya. Kita pernah ngasih Gaya materi belajar. gaya belajar. Kan ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik ya. Kinestetik gitu. Nah, yang audio misalkan kan dia harus sambil dengar sesuatu gitu ya. Jadi ada penyertanya gitu ya. Ngerjain tugas sambil dengerin musik misalkan gitu kan. ya. Kan fasilitas di rumah mungkin Lebih ya? lebih lah ya gitu ya. Ada laptop, ada apa, bisa mungkin Speaker sambil gitu sambil ya, atau dengerin earphone, lagu ya. gitu ya. Atau misalkan kalau bisa sampai ditemenin sama orang tua kan nggak masalah sebetulnya ya. Tapi kayaknya ini anak-anak benar nggak nih prediksi Bapak? Kalau ngerjain di rumah, Pak Riki, selain temenin musik ada yang paling penting. Makanan. Cemilan, Iya, makanan ini. Gitu ya. Dan mungkin siap-siap juga nanti setelah selesai ini mungkin timbangan naik. Kita harus bisa, olahraga bareng. Gitu ya. Bapak makin naik nanti. Nggak, tapi ternyata ada ada satu instansi gitu ya, karena ini juga mereka itu perawat nakes ya, tenaga kesehatan di RSHS kan diinapkan di mana, di Preanger ya kalau nggak salah, Pak Ridwan Kamil teh. Mereka itu kan diberikan selain mereka diberikan fasilitas juga diberikan dorongan kayak olahraga tuh tetap jalan gitu ya, berarti sama juga kita yang di rumah gitu ya. Bisa jadi mungkin Pak Riki si hormon tadi ningkat gara-gara olahraga ya? Bisa atau enggak? Ya yang penting yang bisa bikin bahagia sebetulnya sih ya, yang bisa bikin nyaman. Main game juga kalau misalkan gamenya nggak aneh-aneh mah bisa lah ya bikin bahagia gitu. Nonton film juga misalkan, makanya kan di BK ada tugas nonton film bareng, itu juga salah satu cara meningkatkan hormon itu gitu. Atau nanti kapan-kapan kita coba main game bareng, Game online game misalkan. online bareng, Bisa misalkan bisa difasilitasi. kan sekarang ada kuisis gitu ya, Quizzes, ada banyak bener. lah ya Quizzes. gitu ya. Game-game edukasi. Game edukasi bisa kan pakai itu. Yang penting gimana caranya membantu siswa itu menaikkan atau meningkatkan hormon itu gitu. Dan saya juga yakin sih ya, nggak hanya siswa, kita pun sebagai orang dewasa kadang juga merasakan kejenuhan gitu. Kejenuhan benar banget. Gitu. Ada nih teman saya bahkan sampai menangis gitu ya. Karena dia bingung mau ngapain lagi. Makan udah, nonton TV udah, nonton drakor udah gitu ya. Olahraga udah gitu ya. Segala macam udah dilakuin, tapi dia tetap ada masih rasa sepi karena gini. kan ya tadi ada yang hilang gitu ya. Itu tadi gitu ya. Sosialisasinya hilang gitu ya. Nah kalau tadi kan cara bagaimana meningkatkan si hormon ya, caranya si tadi kan hormon. bisa game dan lain-lain. Kalau hal-hal, ada nggak hal-hal yang harus dihindari supaya si hormon itu nggak turun gitu? Misalkan tidak boleh menyendiri atau gimana gitu? Betul, tidak boleh menyendiri Pak Tirta yang pertama itu. Gitu, tidak boleh menyendiri. Usahakan, kan ada nih kita anak-anak yang sukanya di kamar gitu ya, baca buku, nonton. Usahakan itu tidak dilakukan dulu gitu ya. Sebisa mungkin coba berkumpul lah di ruang tengah atau di ruang makan dengan keluarga. Gitu jadi ya. makan bareng, kayaknya lebih ini so misalkan sweet gitu ya. Ya masak bareng sama ibu gitu. Ibu yang masak, kita yang makan kan bisa gitu ya. Kemudian misalkan lupa lagi ya Apa coba? Tadi jangan sendiri Jangan gitu sendiri. ya. Gitu. Kedua, berhentilah bukan berhenti sih ya, boleh sih ya melihat berita, boleh. tapi jangan terlalu sering ini mah. Tiap WA grup ada hoax, langsung sieun gitu kan. Atau misalkan lihat berita misalkan udah sekian ribu gitu ya. Dan itu memang Makin sudah ini. Pak Riki, saya punya gitu. pengalaman gini nih. Ini normal atau enggak ya gitu ya. Setiap saya setelah nonton berita, misalkan kemarin tadi malam gitu ya di Kompas ada penayangan jumlah yang meninggal, jumlah yang positif, jumlah yang sembuh. Setelah nonton berita itu teh badan itu tiba-tiba jadi panas Ya, gitu ya. was-was itu tuh ya. Jadi hayang batuk gitu ya. jadi pokoknya jadi takut gitu ya. Setelah itu wah jangan-jangan gitu. Iya. Suka berpikir gitu saya nih. Saya juga sama Pak Tirta gitu ya. Nih saya berangkat misalnya dari rumah kan, saya deket rumah tapi jalan gitu ya.
ada was-was gitu ya. Kalau ketemu orang tuh langsung minggir gitu ya. Ketemu orang tuh langsung waspada gitu ya. Ini cerita istri saya. Istri saya kan belanja nih ke sebuah pusat perbelanjaan. Kan awalnya dia tuh suka slap sleep gitu ya, ngambil barang cepet-cepet gitu ya dia. Tapi ketika sekarang mah enggak, dia diem dulu mematung dulu gitu ya. Ada orang ngambil telur, dia diem dulu nunggu giliran. Dan itu kata dia itu ternyata membuat dia tuh stres gitu ya. Jenuh. Biasanya ibu-ibu Nah, kan kan slap sleep ya gitu ya, ibu mau cepat gitu ya. Sat sit sat Nah, tapi ternyata itu membuat dia itu jadi jadi stres. Nah, makanya berhenti atau bukan berhenti sih, kurangi lah ya menonton berita-berita yang dapat menurunkan hormon yang tadi gitu. Makanya boleh nonton tapi mungkin dibatasi misalkan jangan, tadi kan betul harus cross check dulu berita yang ada, apalagi lewat WA sih ya yang sering Ya, banyak sekarang hoax banyak tuh ya, WA. gitu. WA grup kan gitu ya. Coba kalau anak-anak kan banyak WA grup dengan orang tua, WA grup dengan keluarga, WA grup dengan siswa yang ada wali kelasnya, WA grup dengan siswa hungkul. Oh kan banyak tuh WA grup teman seangkatan, teman sekelas, teman sekelas, teman sageng, misalkan satongkrongan. WA grup sama si dia dengan 2 misalkan ya, anggota nate. Kan kalau coba ada berapa 10 WA grup aja ya, isinya semua sama gitu beritanya gitu ya. Gitu kan stres gitu ya. Nah, makanya dikurangi, kamu ada berita yang kayak gitu dicek lah ya gitu. Gitu. Makanya nah ini juga ke orang tua harapannya gini, dalam masa-masa kayak gini Pak Tirta, orang tua pasti stres gitu ya. Betul. Tapi kan ada kelompok yang kita lupakan gitu ya. Kelompok mana tuh? Yaitu anak-anak yang usia ini gitu ya. Iya, benar. Gitu ya. Makanya jangan sampai kita membagi stres kita dengan anak-anak gitu. Usahakan yang dibagi itu energi positif gitu ya. Hal-hal yang positif yang dibagi dengan anak gitu ya. Sementara kalau hal negatif lebih baik urusan orang dewasa sajalah gitu. Benar. Jadi pertama tidak boleh Menyendiri, kebiasaan sendiri sendiri itu harus gitu. dikurangi. Kedua, Kurangi baca berita yang hoax-hoax. ya itu terutama. Ketiga tadi apa? Apa ya? Tadi itu nama. Yang tadi yang apa namanya? Yang urusan itu diurusi orang dewasa. Ya betul. Jadi hal-hal yang pekerjaan-pekerjaan yang memang cukup dengan orang dewasa dilakukan, Cukup udah di orang dewasa. dewasa. Jangan misalkan Dilibatkan anak-anak. Misalkan nih ada yang sakit di rumah, kan belum tentu misalkannya sakit apa kan nggak tahu. Langsung satu keluarga teh riuh, jangan. Udah aja misalkan ayahnya atau siapa yang nganter, ibunya menemenin yang lain di rumah. Gitu. Pergi kalau gini, misalkan posisinya saya sebagai anak, saya pengen keluarga saya lebih asik, lebih enjoy gitu. Tapi orang tua tercenderung pasif gitu ya, tercenderung kaku gitu ya. Nah, anak itu mulainya harus gimana nih? Kan biasanya kita agak jaga jarak dengan orang tua, kan ada juga anak yang nggak terlalu deket sama orang tua gitu ya. Ada yang kalau ketemu di rumah teh cukup say hello ya, gitu ya. secukupnya lah, nggak gitu. nggak terlalu dekat gitu. Nah, tiba-tiba dengan kondisi seperti ini, semua orang kan tidak mau stres, berpikiran gimana caranya asik dengan keluarga. Nah, kalau posisi anak yang awalnya cuek dengan keluarga, ingin memulai supaya lebih ramai di keluarga, langkahnya gimana? Pertama nih. Langkah pertama ya mulai. Saya dulu Pak Tirta. Mulai apapun gitu. Ngobrol mungkin bercanda gitu ya. Bercanda, tahun garing kayaknya gitu. Dek receh gitu. gitu ya. Karena apa ya? Ya siapa yang mau kan kondisi kayak gini gitu ya. Sedangkan kita dituntut jangan stres gitu ya. Nah, orang tua misalkan yang tidak dekat dengan anak pasti ada lah ya gitu. Mohon maaf misalkan. Kalau nggak dekat, yuk sekarang momennya gitu. Momen dengan anak gitu. Anak yang nggak dekat dengan orang tua juga sama. Ini momennya gitu. Dan saya juga yakin ada anak yang ingin dekat dengan orang tua tapi bingung gimana caranya. Ada juga orang tua yang ingin dekat dengan anaknya, bingung juga gimana caranya. Gitu. Mungkin ini teh saatnya gitu. Saatnya gitu. Mulai dengan game gitu, main ludo bareng. Bisa ada. Main ludo bareng bisa, kan asik gitu bisa. ya. Kan Pak Dita mungkin Allah teh kan ngasih sekali ngasih kejadian kayak gini pasti ada hikmahnya ya gitu ya. Kan kayak misalkan contoh misalkan di mana katanya kata ilmuwan gitu yang pecinta lingkungan kan sekarang makin membaik ya kualitas udara di dunia teh katanya ya, polusi berkurang gitu ya. Kemudian kayak di Eropa kan azan tuh malah dianjurkan untuk dikeraskan pakai speaker gitu ya, kata di Belanda contohnya kan misalkan kayak di Jangan jauh-jauh kalau masalah ibadah Pak Riki di diri saya sendiri gitu ya, di lingkungan kita.
yang awalnya sholat maghrib jamaah teh berat gitu ya. Tiba-tiba sekarang saya rindu gitu. Ya sholat benar maghrib. benar sendiri benar Jumatan juga pas begitu kedenger Jumatan di Masjid Dihentikan, As-Salam misalkan. dihentikan. asa gimana gitu ya. Kok sakit gitu Nah, rasanya gitu. gitu ya. Padahal misalkan itu kan Biasanya males-malesan tiap minggu kan ya. kita kan di situ ya gitu ya. Meskipun kita malas berangkat tapi tetap aja gitu ya kan di sana Benar, gitu. Tapi pas sekarang ada kebijakan kayak gitu, ya kadang ada rindu, ya rindu lah ya gitu ya. Masa sih kita sebagai umat Islam nggak rindu sama masjid? Tapi kan ini juga demi kebaikan bersama gitu ya. Artinya kan ya pokoknya ini teh momen pada kita balik lagi ke tadi ya, momen misalkan momen gitu ya, momen untuk dekat dengan keluarga. Misalkan yang ayah ibunya kerja misalkan ya pulang berangkat pagi pulang sore pulang malam mungkin sekarang kan lagi work from home teh gini kan ya. Nah sok Kerja di rumah. sok Jadi sekarang bisa lebih deket gitu ya. Kan misalkan kata Kang Emil kan yang pelukan selama 20 detik gitu ya. Itu bisa dilakukan gitu ya. Tapi kan ini musim social Nah, distance. asal sempat lu pakai itu aja pakai. Tapi yakin akan di rumah kan bersih gitu ya. Ya gitu. Jadi Nah, berarti ciptakan suasana di keluarga yang diciptakan saja gitu. Mau itu awalnya garing atau kaku, saling kaku pasti kaku gitu ya. Karena kayak PDKT sama si dia kan gitu ya, kaku dulu awalnya. Gitu. Ini pengalaman Pak Riki pendekatan dengan si dia kaku. Dengan si dia dengan mantan pacar yang di istri saya sekarang. Malu-malu mau nyebrang ke TK gitu Ya ya. betul. Intinya benar Pak Teta awalnya kaku gitu ya, bingung dari mana memulai. Orang tua pasti bingung, anak juga pasti bingung. Saya yakin kayak gitu sih ya. Gitu. Pasti. Tapi harus dimulai Pak Teta. Coba tantangan yang kedua Pak Riki. Coba sebutkan aktivitas keluarga yang menyenangkan apa yang kalian lakuin. Nah, Di komen ya. Atau komen di IG boleh lah ya. Boleh. Gitu. Atau enggak di DM ke IG SMP As-Salam juga atau boleh. di komen YouTube boleh. Komen gitu YouTube ya. boleh. Biar nanti kita bahas di sini. Kasih nama kelas aja ya. Nama sama kelas boleh, boleh gitu. Boleh. Nanti dikirim. Nanti kita bahas jadi bahasan selanjutnya gitu bahasan ya. selanjutnya asik Podcast kayak gitu ya. gitu. Oke. Durasi berapa menit lagi, Kru? 2? Oh, ada masih 8 menit lagi. 8 menit lagi. Jadi di kita ada kru ya, itu ya, ada kru. Nih, sedikit informasi sekaligus ya, karena ini kan awal-awal kita ini podcast pertama kita. Jadi sampai As-Salam itu sekarang punya studio Pak Riki. Oh, ini alhamdulillah. Jadi nanti hikmahnya juga hikmahnya ya. Hikmah dari COVID-19 itu SMP As-Salam punya studio. Yang mau rekaman vokal, yang mau rekaman video itu bisa di sini. Alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah kita juga sangat memfasilitasi ya gitu. Bapak Kepala Sekolah SMP As-Salam memfasilitasi. Makanya SMP As-Salam bisa streaming di Iya. YouTube gitu ya. Coba cek deh di sekolah-sekolah yang lain mungkin hanya sedikit lah yang ya, doa gitu. paginya pakai streaming. Bahkan mungkin nggak ada, bisa jadi satu-satunya gitu ya. Itu kita pelopor gitu ya. Pelopor. Tapi jangan sampai pelopor itu jadi nantinya menurun, Pak kita harus tetap bertahan gitu, konsisten gitu ya. Gitu. Saya juga sih lihat ini luar biasa gitu ya fasilitasnya gitu. Nah, ini juga salah satu cara kita untuk menaikkan tadi si hormon yang tadi balik lagi ke hormon yang tadi, hormon kebahagiaan gitu. Secara tidak langsung nonton podcast ini mungkin bisa menaikkan hormon Pak Riki. Betul gitu ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan karena ketawa bareng Iya. gitu kan ya. Dengar bahasan yang tidak terlalu berat. Iya, jangan terlalu berat lah ya. Mungkin kedepannya juga nggak terlalu berat gitu ya. Tantangan terakhir Pak Riki, tantangan terakhir buat semua siswa nih. Kalian pasti lebih merasakan pembelajaran di rumah itu gimana? Coba kalian sebutkan, boleh di komen, boleh di DM IG, boleh WhatsApp ke Pak Riki, boleh ke saya boleh. Atau bikin story di IG misalkan Story ya, boleh, nanti di tag gitu ya. Tag gitu. Pembelajaran gimana sih yang kalian inginkan? Misalkan kita main game bareng, tapi semua As-Salam gitu kan? Dalam waktu 1 hari kita game aja tapi khusus. untuk di rumah gitu ya. Untuk di rumah. Gitu. Atau mungkin kita temu kangen nih atau Bisa. gimana? Nah, itu itu contoh-contohnya ya. Boleh di komen, atau di mau DM. perpisahan online. Perpisahan Gimana? Tapi Pak Riki, saya pernah lihat di Jepang ada wisuda online ya? Online ada ya? Ada wisuda. Oh. Ada ya, bener ya, ada ya. Nah, pakai robot. Nah, kalau di As-Salam mungkin nanti gimana cara dipikirkan gitu ya, coba tim ya. kreatifnya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa streamingnya bisa 2 arah ya. Nanti kita bisa Benar-benar ada komunikasi 2 arah. Oke. Itu aja mungkin untuk ya, mudah-mudahan sesi untuk pertama. awalan mah ya. Untuk awalan ini Pak Riki, terima kasih Ya, sudah paling berkunjung. Ya tadi ya tipsnya yang di awal juga tadi gitu. Yang pertama pesan terakhir ya, pesan-pesan Nah, gitu pesan terakhir gimana? sebelum ditutup podcastnya gitu. Yang pertama tadi jangan canggung lah ya Petirta gitu, jangan canggung memulai hal-hal yang positif di rumah gitu. Dan pasti itu teh sangat dibutuhkan apalagi dalam masa seperti ini gitu. Kedua, coba ciptakan kegiatan yang mengencourage
menaikkan hal-hal positif gitu ya. Gitu. Ketiga ya tetap ya jangan lupa sama Allah gitu ya. Kita tetap berdoa, tetap ikhtiar, tapi sebisa kita aja gitu. Gitu. Oke. Itu aja pergi. Ya, siap Pak Cukup. Tirta lah. Terima kasih sudah berkunjung ke studio tim Humas SMP Siap. Salam. Mungkin nanti nama studionya bisa dinamai ini kru bisa dinamai studio COVID-19 ya. Studio COVID ini karena munculnya Ya, karena benar, ada karena COVID-19. ini, dampak ini, Oke. ya. Terima kasih telah nonton. Sekian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.